mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Akhir untuk menyelamatkan keluarga. Laras nemo luro ngaturaken sugeng Natal lan warsa enggal. Gusti berkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru.
mengucapkan Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Akhir untuk menyelamatkan keluarga. Laras nemo luro ngaturaken sugeng Natal lan warsa enggal. Gusti berkati. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Selamat datang bagi umat yang baru pertama kali hadir. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Kami akan bacakan pokok-pokok pewarta Minggu 21 Desember 2025 persidangan majelis bulan Januari. Persidangan majelis harian akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 dan persidangan majelis pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2026. Bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Sakramen Baptis Anak. Dalam ibadah Natal 25 Desember 2025 pukul 8 pagi akan dilaksanakan pelayanan baptis anak yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Widianto Nugroho.
Adapun mereka yang akan memperoleh pelayanan tersebut adalah Ana Esmeralda Valencia, putri dari Bapak Valentino Adi Nugroho dan Ibu Rahel Greti Gracia, warga wilayah 2A. Gilbert Roici Kendrick Setiandanu, putra dari Bapak Dinto Purwandanu dan Ibu Retiviana Wasetia, warga wilayah 3C. Grace Naomi Tiurma Ambarita, putri dari Ibu Yanita Sukmasari Putri, warga wilayah 2C dan Bapak Yoelando. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon menghubungi sekretariat. Ibadah malam Natal dan Natal. Ibadah malam Natal akan diselenggarakan pada hari Rabu 24 Desember 2025 pukul 7 malam yang diawali dengan perjamuan kasih pada pukul 6 sore di GSP GKJ Joglo dan ibadah Natal pada hari Kamis 25 Desember 2025 pada pukul 8 pagi. Ibadah malam Natal dan Natal dapat diikuti secara onsite dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube GKJ Joglo. Ibadah tutup tahun dan awal tahun. Ibadah tutup tahun akan diselenggarakan pada hari Rabu 31 Desember 2025 pukul 7 malam dan ibadah awal tahun pada hari Kamis 1 Januari 2026 pada pukul 8 pagi. Ibadah tutup tahun dapat diikuti secara onsite dan disiarkan langsung melalui kanal YouTube GKJ Joglo. Mohon menjadi perhatian warga jemaat. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima atestasi masuk dari GKJ Purwokerto Barat atas diri Bapak Rohadi Salamo, alamat di Jalan Anggrek, Meruya Utara, masuk dalam wilayah 4A dengan pelayanan majelis Penatua Poni Patmiati dan Diaken Andreas Gilar Samudro. Permohonan menjadi warga atas diri Saudari Erika Lauren, alamat di Taman Jaya Cipondoh, Tangerang, masuk dalam wilayah 2C dengan pelayanan majelis Penatua Julius Boki dan Diaken Dwi Upandoko. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Tanggap bencana Sumatera. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan tanggap bencana Sumatera yang sudah terkumpul sampai tanggal 7 Desember 2025 ini sebesar Rp17.809.211. Kiranya Tuhan memampukan saudara-saudara kita di Sumatera melalui masa sulit ini. Mohon perhatian bagi warga jemaat bahwa ibadah hari ini berlangsung tidak secara live streaming, tetapi siaran tunda yang akan dilayangkan dan ditayangkan di kanal YouTube GKJ Joglo pada pukul 11 siang. Untuk berita-berita komisi, panitia, dan berita lain yang lebih lengkap dapat dibaca dalam pewarta digital yang sudah diberikan di WAG kelompok atau di dalam aplikasi GKJ Joglo. Umat yang terkasih, dalam masa penantian akan kedatangannya, seringkali tantangan serta penggubulan datang menerpa. Meskipun demikian, orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan tetap bertahan karena ia berdiri dalam keyakinan atas penyertaan Tuhan. Ibadah hari ini mengangkat tema keluarga yang disertai Tuhan, yang berdasar dari Yesaya 7 ayat 10 sampai dengan 16. Ibadah akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Arlianus Larosa dari Pendeta Tugas Khusus Sinode GKI, Ketua Umum PGIW DKI Jakarta. Maka marilah kita berdiri dan memulai ibadah Advent keempat ini dengan nyanyikanlah kidung baru 43 ayat 1 sampai dengan bait 1 sampai dengan 4. Sinar matahari pagi. Sinar matahari
Ibadah Advent 4 ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Kepadamu puji-pujian, moda syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Advent keempat. Pada minggu Advent terakhir ini, kita hendak mengajarkan untuk menumbuhkan keyakinan atas penyertaan Tuhan dalam masa penantian akan kedatangannya kembali. Untuk itu, lilin Advent keempat akan kita nyalakan sebagai tanda kesediaan kita untuk hidup dalam keyakinan atas penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat bait 85 ayat 1-3, menyongsong sebagaimana. Ku song-song
Saudaraku, Allah adalah kasih. Ia rindu kita hidup saling mengasihi. Marilah kita memperhatikan hukum kasih dan mengucapkan bersama-sama Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita hendak memohon pengampunan Allah atas salah dan dosa yang kita perbuat dalam doa penyesalan dosa kepadanya. Marilah kita menundukkan kepala dengan rendahan hati dan memanjatkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Demikianlah doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni dan memulihkan kami. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita merespon pengampunan Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 202, Yesus Juru Selamatku. Yesus ku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan barisan perlindunganku. Datanglah hidupku sendu dan hati gundah pilu. Tuhanku Yesus, ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku gelap, ku tanya Tuhanku. Kedang kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku walau hidup penuh seteru. Bagi setiap kita yang telah datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan dosa, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Mari kita
kita menyambut anugerah Tuhan dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 383 bait pertama dan kedua, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya telah menghapus dosa dan celah. Dia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau pun. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Turutlah, ia sambut orang bercelah. Kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau mengantar kami di minggu Advent keempat ini, dan kami kembali membaca bagian dari kitab suci. Mohon Kau menolong kami supaya dengan demikian kami sungguh-sungguh dapat mendengarkan dengan baik firman Tuhan. Mengerti dengan benar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap dan semua kami. Mau menghayati, mau menyimpan yang Engkau katakan itu dalam hati kami, dan lebih dari itu Engkau berikan kami keberanian dan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu ini Tuhan yang penuh dengan keterbatasan, pakailah dalam kemurahan-Mu. Supaya dalam kelemahannya Engkau sendiri yang berkata kepada setiap umat-Mu pada hari ini. Sehingga lewat apa yang hamba-Mu sampaikan, Engkau sendirilah yang menyapa, berbicara dalam hati
setiap umat-Mu yang rindu akan kehendak-Mu. Mari Bapa bersabdalah, karena kami sungguh-sungguh merindukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16. Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai 16, dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau memintanya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah engkau membuat orang jenuh sehingga kamu membuat Allahku juga jenuh? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Ia akan makan dati dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Maranatha. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Saya Arlianus Larosa, Pendeta GKI. Saya bersyukur pada Tuhan hari ini dapat kesempatan untuk melayankan firman di GKJ Joglo. Ini kali pertama seingat saya melayankan ibadah di GKJ. Ini kali pertama. Rumah saya dekat dari sini, Taman Semanan Indah. Saya sehari-hari memimpin lembaga pelayanan Sinode GKI di bidang media. Kami memproduksi banyak konten rohani. Salah satunya adalah renungan harian berbahasa Jawa. Dan terima kasih karena salah seorang penerjemah andalan dan pembaca renungan andalan kami adalah Ibu Pendeta Maria. Ya, yang lain adalah Pendeta Retno dari GKJ yang di Solo. Ya. Saudara-saudara, bacaan kita pada hari ini bertutur tentang rasa khawatir. Bahkan sebenarnya perasaan terancam. Khawatir dan terancam dalam menjalani kehidupan baik pribadi, keluarga maupun kehidupan komunal, bahkan kehidupan berbangsa. Dalam ayat sebelumnya bacaan kita Yesaya 7 ayat 2 dicatat begini. Bahwa Raja Ahaz, Raja Yehuda pada waktu itu, Raja Ahaz dan rakyatnya ketakutan menghadapi kemungkinan serangan militer dari Rezin, Raja Aram. Raja Aram memaksa Efraim, ya, salah satu suku di kerajaan Israel Utara, Samaria, untuk bersekutu menyerang Yehuda yang dipimpin oleh Ahaz. Potensi serangan militernya tentu saja menimbulkan rasa khawatir, ketakutan, perasaan terancam sebab serangan militer bisa menghancurkan segalanya, kita tahu. Bukan hanya bisa membakar aneka fasilitas, tapi bisa membunuh orang. Itulah yang terjadi dalam perang sampai hari ini. Upaya untuk memusnahkan orang lain, menghabiskan orang lain. Sekala bisa sampai ke akar-akar. Dan ini tentu menimbulkan rasa khawatir, kegelisahan, dan perasaan terancam. Saudara-saudara, rasa khawatir, perasaan terancam seperti ini saya kira
dapat juga menyerang kita pada masa kini. Tidak ada orang yang bebas dari rasa was-was atau perasaan terancam walaupun kadarnya tidak selalu sama. Ada banyak orang atau ada banyak hal dalam hidup ini, entah sebagai pribadi, keluarga atau komunitas, yang dapat membuat kita merasa khawatir dan merasa terancam. Bisa berupa apa yang pernah kita alami, pengalaman sehari-hari bergaul atau orang lain sekitar kita, atau hal-hal yang kita bayangkan akan terjadi pada masa depan. Saya teringat sebuah pengalaman ketika kami ngopi bareng. Saya punya tim pasutri di zaman saya dahulu. Lalu kami ngopi bareng, kami melakukan acara itu paling enggak sekali sebulan untuk bercakap-cakap secara rileks. Dan dalam sebuah pertemuan salah seorang bapak mengatakan begini, Pak, saya ini sangat khawatir tentang anak saya. Saya bilang, kenapa? Saya mendidik anak dari kecil untuk taat kepada Tuhan, rajin ke gereja, dan sekarang melayani dengan baik di gereja. Tapi apakah dia akan mendapatkan jodoh yang baik? Karena kita lihat pengalaman, Pak, kalau udah nikah itu orang lebih mengikuti maunya pasangannya daripada apa yang pernah kita tanamkan kepada dia. Ia khawatir anaknya akan menjauh dari Tuhan. Lalu seorang ibu menimpali, wah anak saya sedang pacaran. Mereka udah pacaran 3 tahun. Dan pacarnya ini sangat hedon. Gaya hidupnya sangat mahal. Saya khawatir usaha yang saya bangun ini, Pak, bakal habis hanya untuk membiayai gaya hidup istrinya nanti. Lalu saling menimpali, ya. Ini adalah sebuah ungkapan bahwa setiap orang punya rasa khawatirnya yang tidak selalu sama. Ada orang khawatir anaknya yang nanti bisa enggak membesarkan mereka, punya uang apa tidak, bisa membiayai sekolah atau tidak. Ada orang yang berlimpah secara ekonomi tapi takut nanti anaknya jadi budak pasangannya. Sebagai komunitas kita juga sekarang ini sedang dilanda oleh kekhawatiran, bahkan perasaan terancam oleh aksi-aksi dari sekelompok orang radikal yang mengancam kebinekatunggal kita sebagai Indonesia yang satu. Pelarangan dan pembubaran ibadah berlangsung dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Kami di PGI tiap hari ini gimana itu, gimana, bagaimana ini, bagaimana begitu. Terakhir HKBP. Dan negara yang kita harapkan sebagai pelindung hadir tidak serius terhadap masalah ini. Tidak serius. Saya tahu karena saya ikut mengurus. Bahkan di beberapa tempat negara tampak tidak hadir. Tindakan yang justru inkonstitusional dari segelintir orang dibiarkan. Yang benar diminta untuk mengalah, berpindah ke sana, berpindah ke sini, seolah-olah kita bukan ikut memiliki tanah ini. Kita merasa bahwa kebersamaan kita sebagai bangsa berada pada titik yang kritis, terancam karena kurang hadirnya negara. Pengrusakan bumi oleh penambangan liar serta penggundulan hutan demi tanaman industri berkali-kali sudah mendatangkan petaka di negeri ini. Banjir bandang di beberapa tempat daerah membunuh banyak orang, dan terakhir di Sumatera sudah 1071 orang ditemukan meregang nyawa. Dan masih ada yang dinyatakan hilang. Pengusaha serakah dan pejabat yang korup yang menyebabkan bencana yang membunuh ini seolah tak tersentuh. Rakyat yang jadi korban pun tidak diurus dengan cara yang benar dan baik.
Seruan PGI dan lembaga-lembaga yang lain untuk meminta agar bencana Sumatera dinyatakan sebagai bencana nasional ditolak dengan berbagai alasan. Uluran tangan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional juga ditolak demi gengsi dan kebanggaan semu. Kita bangsa yang besar memang, tapi tak mampu di lapangan mengerjakan yang benar. Rakyat korban tak diurus dengan baik. Setelah aneka hal seperti ini yang masih bisa kita tambahkan kalau mau nakut-nakutin diri. Saya kira ini mau tidak mau menyebabkan rasa khawatir, perasaan terancam bagaimana masa depan negeri kita, bagaimana masa depan kita di tengah-tengah negeri ini, bagaimana masa depan anak-anak saya, bagaimana masa depan cucu-cucu saya. Namun kalau kita jujur dan jernih melihat pengalaman hidup kita sampai hari ini, kita harus mengatakan bahwa setiap kali kita merasa khawatir, setiap kali perasaan terancam itu datang menyerang, mendera hidup kita, setiap kali itu juga kita mengalami penyertaan Tuhan. Tuhan selalu beserta dengan kita ketika berada dalam keadaan yang terancam. Berbagai bencana di negeri ini, di negeri kita terlewati. Walaupun kadang masih tersiok-siok. Bagi pergumulan personal kita dari hari ke hari yang kita alami, ada yang mungkin merasa dilukai oleh orang yang ia cintai, dikhianati dalam pekerjaan. Tapi toh sampai hari ini kita bisa ada dalam rumah Tuhan ini. Masih bisa membuka mulut memuji Allah dan menyampaikan keluhan kepada Tuhan dari berbagai beban yang mendera itu. Setiap kali ancaman datang, setiap kali itu juga kita merasakan penyertaan Tuhan. Hal ini telah Tuhan tegaskan sebenarnya dalam firman-Nya kepada Ahaz. Dalam Yesaya 7:4-7 firman Tuhan menyatakan, saya kutipkan terjemahan TB1 karena lebih menguatkan. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jadi ketika merasa terancam, ada yang menyerang, yang menghancurkan. Tuhan mengatakan, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Setiap kali, ini salah satu pernyataan Allah. Kalau mau baca bacaan ketiga hari ini, ya KJ Joglo kan memilih bacaan yang pertama dari leksionari Yesaya. Bacaan ketiga dari Injil hari ini tentang Yusuf yang gundah. Maju kena, mundur kena. Dan Tuhan meneguhkan hati Yusuf, ambillah Maria. Bukan pendeta Maria tentu saja. Ambillah Maria. Allah selalu hadir. Melindungi, menenteramkan jiwa. Menguatkan untuk terus berjalan. Menghadapi ancaman sehebat apapun. Dan karena Tuhan mengetahui bahwa Raja Ahaz ini sudah bengkok hatinya, karena orang yang umat Tuhan juga ada yang suka bengkok hatinya seperti Raja Ahaz. Maka ia menawarkan Ahaz untuk meminta tanda
agar Ahas yakin betul bahwa memang ada jaminan, dan jaminan Allah itu tidak akan pernah dilepaskan, ditinggalkan, dilupakan. Ia minta Ahas agar meminta tanda. Karena Ahas udah mulai melarikan diri dari Allah, mencari cara yang lain. Dalam Yesaya 7 ayat 11 yang kita baca tadi, Tuhan berkata kepada Ahas, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah dari tempat sedalam dunia orang mati atau tempat setinggi langit. Minta tanda apapun, whatever, supaya engkau yakin, hai Ahas, bahwa aku terus menyertaimu, menolongmu, menyelamatkan engkau. Mintalah tanda, karena aku tahu engkau sudah berada di ujung keraguan, dan sebentar lagi engkau akan menghancurkan dirimu dengan meminta pertolongan pada Dia yang tak pantas dimintai pertolongan. Minta tanda, kata Tuhan. Jadi dalam pergumulan yang luar biasa itu, Tuhan tidak meninggalkan. Ketika kita ragu akan pertolongannya pun, penyertanya pun, Ia mengingatkan, hey, saya di sini. Aku terus mintalah tanda. Ini katanya kepada Ahas. Sayangnya saudara-saudara, sayangnya. Ada saja orang, bahkan mungkin ada banyak orang yang tak berani mengimani, meyakini penyertaan Tuhan. Yang tidak berani untuk meyakini jaminan keselamatan dari Tuhan, dan lebih memilih cara penyelesaian yang menurutnya baik, yang seringkali membawa kepada kehancuran. Ahas adalah contohnya. Ia ngeles ketika Tuhan meminta dia untuk meminta tanda apapun agar ia sungguh-sungguh percaya. Dan ia memakai alasan yang seolah-olah saleh. Banyak orang yang seperti itu, melakukan yang keliru melawan kehendak Allah dengan memakai firman Allah juga seolah-olah saleh. Ya. Padahal sebenarnya Ahas sudah punya rencana yang menyimpang. Ia berdalih begini, aku tidak mau meminta tanda, aku tidak mau mencobai Tuhan. Perhatikan kelicikannya. Ia seolah-olah patuh kepada firman Allah, karena memang dalam Ulangan 6 ayat 16 ada firman Allah, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Aku tak mau mencobai Tuhan, tampak saleh. Padahal sekarang itu Tuhan yang mengatakan mintalah tanda. Jadi gak mungkin Tuhan akan menghitung kalau ia meminta tanda, menghitung sebagai mencobai Tuhan, karena memang Allah yang meminta, mintalah tanda. Ini hanya dalih karena ia sudah tak mengimani jaminan keselamatan, jaminan penyertaan Tuhan. Ia meragukan penyertaan Allah. Perhatikanlah bahwa ia tak mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Baca teks yang tadi, Yesaya. Ia berkata, aku tidak mencobai Tuhan. Perhatikan bahwa ia tidak mengatakan, aku tidak mau mencobai Tuhan Allahku. Dia gak pakai Allahku. Aku tidak mencobai Tuhan. Padahal ketika Yesaya bicara kepadanya, Yesaya mengatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Bukan hanya Tuhan, Tuhan Allahmu. Dan ia menjawab, aku tidak mencobai Tuhan. Ia tak mengatakan, aku tidak mencobai Tuhan Allahku. Ia tak mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Jadi Ahas menyembunyikan kepercayaan kepada Tuhan dan keinginan menempuh jalannya sendiri itu kepada tanpa Tuhan dengan dalih, aku tidak mau mencobai. Meskipun demikian, walaupun Ahas licik mencoba menolak dan tak percaya pada perlindungan Allah, pada penyertaan Tuhan, Tuhan tetap menepati janjinya dan menuntaskan rencananya, karena
yang dikerjakan Allah tidak bergantung pada kita. Allah mengerjakan apa yang Ia ingin kerjakan. Janji Allah, penepatan janji Allah tidak bergantung pada kita. Apa yang Ia telah katakan, Ia pegang teguh dan Ia kerjakan menurut kehendaknya. Tak bergantung pada manusia. Dan Allah menuntaskan rencananya. Ia memberi tanda yang Ia janjikan, yaitu lahirnya Sang Immanuel. Firman Tuhan dalam Yesaya 7 ayat 14 mencatat begini. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki serta menamainya Immanuel. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Setiap orang yang mengimani jaminan penyertaan, jaminan keselamatan dari Tuhan ketika mengalami beban berat, kepadanya diberikan perlindungan. Kepadanya diberikan pembebasan. Kepadanya diberikan keselamatan seluler. Setiap orang yang mengimani, yang sungguh-sungguh percaya pada penyertaan Allah, kepadanya akan diberikan kebebasan. Keselamatan. Kalau lihat nanti Ahaz akan dihukum oleh Tuhan. Tapi umatnya diselamatkan. Mereka yang percaya Ia selamatkan. Rencananya tetap Ia kerjakan. Jadi entah apapun dan sebesar apapun pergumulan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Saya tidak tahu, setiap orang punya pergumulannya sendiri-sendiri. Gak ada orang yang bebas dari pergumulan. Yang tampak kalau ke gereja, belum tentu tak punya. Pasti juga dia punya pergumulan sendiri. Yang tampak dia punya banyak harta kekayaan, ada rasa khawatirnya. Yang berbeda dengan rasa khawatir kita yang punya uang hanya sedikit. Semua orang. Tapi seberat apapun, sehebat apapun pergumulan yang sedang mendera, Tuhan menyertaimu dan menjamin keselamatanmu. Berjalanlah dengan keyakinan itu. Hadapilah, teruslah berjalan. Sekitar 3 tahun lalu saya diinspirasi oleh pengalaman seorang ibu yang mengalami KDRT dan hancur hidupnya. Mereka cerai. Ya, dia belum pernah bekerja selama 15 tahun dan harus mulai membesarkan 2 anak, menyekolahkan 2 anak. Ya, lalu saya buat sebuah lagu, refrennya begini. Jangan takut hai anakku, berjalanlah terus, aku besertamu. Jangan takut hai anakmu, hadapilah hidup, teruslah berjalan. Aku Tuhan Allahmu selalu menyertaimu. Jangan takut. Memang masalah akan terus datang. Pergumulan terus datang tapi Tuhan akan terus menyertai. Yang perlu kita lakukan adalah berseru kepadanya. Hanya berseru. Kalau baca Mazmur, respon bacaan pertama hari ini itu seruan mohon pertolongan. Berseru dan percaya pada janji dan jaminan dari Tuhan. Dan jangan memaksakan cara pandang kita yang kita anggap benar. Jalan keluar yang kita anggap benar. Percayalah pada Allah dan kerjakan apa yang Ia katakan. Apa yang kita pandang baik belum tentu cocok dalam rencana Tuhan. Dan Tuhan selalu punya rencana yang terbaik. Yang memang terkadang tak dapat dicerna oleh akal kita yang terbatas. Maka sekali, apakah yang sedang engkau khawatirkan saat ini? Menjelang Natal ini. Menjelang akhir tahun ini. Apa yang sedang membuat engkau bimbang? Masalah keluarga, pasanganmu, anakmu, masa depan mereka.
Apa yang kau rasakan sebagai ancaman dalam karirmu, studimu, profesimu, keluargamu? Apa yang saudara rasakan menjadi ancaman bagi persekutuan kita sebagai umat Kristen, sebagai GKJ Joglo? Apa ancaman pertumbuhan, perkembangan jemaat ini? Dalam semua rentetan daftar perasaan khawatir dan terancam itu, ingatlah, Tuhan menyertai engkau dan menjamin, saya ulangi, dan menjamin keselamatanmu. Engkau pasti dibebaskan. Mungkin jalannya tak selalu sama dengan yang engkau inginkan. Yang perlu kita lakukan sekali lagi adalah berseru kepada Tuhan. Percaya pada janji dan jaminannya. Serta melakukan yang Ia perintahkan walau seolah-olah tidak ada alasan yang masuk di akal. Lakukan yang Ia perintahkan dalam kitab suci. Walaupun seolah-olah tidak ada alasan yang masuk di akal. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau tahu melebihi yang dapat kami deskripsikan apa yang kami khawatirkan. Apa yang mengancam hidup kami, karir kami, keluarga kami, pelayanan kami, gereja kami, bangsa kami. Engkau tahu lebih dari apa yang dapat kami deskripsikan, yang dapat kami ungkapkan dalam doa-doa kami, dalam narasi-narasi kami. Maka tolonglah kami ya Allah. Jangan biarkan rasa khawatir itu menggerogoti iman percaya kami. Jangan biarkan perasaan terancam itu membuat kami lalu hilang arah dan tak terus berpedoman pada kehendak-Mu. Jangan biarkan rasa was-was membuat kami menjauh dari Allah dan mencari jalan-jalan lain yang menurut kami pendek, menguntungkan, dan seolah tuntas. Sebaliknya biarkanlah kami terus ya Allah dalam pergumulan berat. Kami boleh semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat dengan orang-orang yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Dekat dengan pasangan kami. Orang tua, anak kami, adik kakak kami. Dekat dengan saudara-saudara seiman dalam kehidupan bergereja. Supaya oleh itu kami terus saling bersatu, saling menguatkan. Dan bersama-sama menghadapi. Bersama-sama menemukan jalan keluar setiap persoalan yang kami hadapi. Yang kami percaya sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi warga jemaat yang sedang sakit. Kami teringat akan Bapak Ignatius Hekso Yudiono dan Ibu Rini Subekti.
Engkau tahu tidak ada hal lain yang kami inginkan ketika sedang sakit melainkan kesembuhan. Maka berilah ya Allah kesembuhan, pakailah seluruh upaya-upaya dunia medis. Pakailah makan dan minum yang masuk dalam tubuh. Pakailah cinta kasih orang-orang terdekat menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan kepada kedua saudara kami terkasih ini. Bahkan kepada saudara-saudara kami yang lain yang kami tak sebutkan, tapi dalam keadaan sedang sakit pada saat ini. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Mereka yang sudah mengalami pergumulan dan lalu undur dari iman percaya kepada Tuhan, mempertanyakan penyertaan-Mu. Rengkuh mereka, peluk mereka dalam cinta-Mu. Supaya di tengah-tengah rasa khawatir, di tengah-tengah perasaan ingin menjauh atau Tuhan seperti menjauh, di lubuk hati mereka tetap berasa Engkau ada di situ. Memeluk mereka dengan cinta yang tak pernah henti. Kami berdoa bagi para orang tua kami yang telah lanjut usia. Usia yang semakin banyak tentu membuat banyak hal atau sejumlah hal tak lagi dapat mereka kerjakan dengan selincah ketika masih muda. Beri mereka hati yang bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan. Mereka boleh terus dapat mengerjakan apa yang dapat mereka kerjakan. Berkati keluarga yang merawat mereka supaya lewat keluarga kekuatan dan cinta dari Tuhan terus mereka alami. Dan oleh itu mereka melewati hari-hari Tuhan tua yang Tuhan anugerahkan dengan tetap sukacita. Tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Allah. Bahkan melayani Tuhan dengan berbagai macam mereka bisa kerjakan. Mendoakan hal-hal yang perlu didoakan dalam kehidupan bergereja. Supaya dengan demikian mereka tahu bahwa di usia berapapun Engkau tetap mencintai mereka. Dan bahwa mereka tetap bisa menyumbangkan, mempersembahkan hal-hal yang masih ada dalam diri mereka untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sertai negara kami Tuhan. Negara kami yang sekarang sedang dilanda persoalan utamanya di dalam membuat rakyat sejahtera, menangani bencana alam yang melanda Sumatera Utara. Berkatilah, berikan hikmat kepada Presiden kami supaya boleh melihat secara realistis situasi para pengungsi dan tidak hanya percaya pada laporan-laporan pembantu-pembantunya yang kadang-kadang tidak berbasis pada data-data yang ada. Biarlah Tuhan dengan hikmat-Mu, Presiden kami boleh memberikan perintah agar penanganan ini dapat segera dikerjakan dengan masif. Tidak menunggu 2-3 bulan, karena 2-3 bulan mereka yang mengungsi mungkin sudah akan kehilangan nyawa karena lapar, karena sakit, karena kekurangan banyak hal. Berkati para relawan yang ada di lokasi. Termasuk tim-tim dari kami, dari gereja-gereja, dari PGI yang telah kami kirimkan. Dan segala bantuan yang telah kami kumpulkan, yang telah diantarkan ke lokasi-lokasi yang tak terjangkau oleh kelompok-kelompok yang lain. Beri para relawan ini kesehatan. Hati yang terus tulus melayani. Pakai mereka untuk menolong, menyelamatkan saudara-saudara kami yang sedang menderita, yang ada di tengah-tengah pengungsian. Ya Tuhan, kami berdoa untuk proses pembangunan GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Kami bersyukur atas perkembangan yang boleh terjadi hingga saat ini. Biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu Engkau mengawal pembangunan ini boleh berjalan sampai tuntas. Sehingga pada waktunya nanti dapat ditempati sebagai tempat ibadah bagi kedua jemaat yang telah Engkau dirikan ini. Ya Tuhan, masih banyak Engkau berkati juga teman-teman. Engkau berkati juga anggota jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan pada hari ini. Engkau berkati pada minggu kerja yang baru bagi yang masih bekerja. Supaya mereka dapat terus mengerjakan yang Tuhan percayakan dengan sebaik-baiknya. Dan hasil yang terbaik supaya nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan mereka. Bagi mereka yang sudah atau berencana untuk pulang ke kampung bersama keluarga di liburan Natal tahun baru ini. Serta dalam perjalanan boleh bertemu dengan keluarga masing-masing dengan sukacita. Merayakan cinta Allah yang telah kami terima sepanjang tahun ini.
Sempurnakanlah doa kami Tuhan, karena kami menaikkan kepadamu. Dalam nama anak Tuhan kami Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Saudara, mari kita menyaksikan persembahan pujian dari wilayah 1.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Umat kami undang berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat yang terkasih, marilah kita mengumpulkan ungkapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas dimohon untuk menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan ataupun scan kris yang tersedia di bangku jemaat. Dan persembahan bulanan melalui kantong persembahan atau transfer ke rekening yang tertera pada layar. Nats persembahan didasarkan pada surat Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang sedemikianlah yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang akan kita kumpulkan, kita akan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 149 bait 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Umat diundang untuk berdiri. Mari kita menyampaikan doa persembahan dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami yang akan kita nyanyikan menurut versi Juwastono Ikhwan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas anugerah limpah rahmat dan berkat-Mu. Sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk membawa persembahan. Persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan lainnya yang semuanya itu asalnya daripada-Mu saja Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan. Dan kiranya persembahan ini menjadi sarana bagi pelayanan di gereja kami. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Ya Tuhan, berikanlah hikmah dan kebijaksanaan bagi yang melola persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami ingin berdoa dengan melalui nyanyian doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Penanglah hari depan dengan penuh harapan karena Engkau disertainya dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Nantikanlah Dia dengan menjadi saksinya. Kami mau menantinya dan bersaksi tentang Dia. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat bersaat teduh sejenak. Umat yang terkasih, ibadah telah selesai. Terima kasih untuk seluruh pelayan ibadah hari ini. Selamat masuki minggu 4 Advent keempat bersama keluarga. Tuhan memberkati.